Hai teman-teman, malam ini ketemu lagi sama Kak Rani. Dan hari ini Kak Rani bakalan kedatangan seorang bintang tamu yang luar biasa ya. Nah, jadi bintang tamu yang nanti bakalan Kak Rani ajak ngobrol-ngobrol santuy ini itu adalah seorang rohaniwan agama Konghucu. Kemudian beliau masih muda juga. Dan topik hari ini yang bakalan kita obrolin adalah mengenai asmara dan perjodohan gitu. Jadi apa sih ciri-ciri kalau seseorang itu adalah jodoh kita atau memenuhi kriteria yang tepat untuk calon pasangan kita? Karena topik-topiknya adalah asmara dan perjodohan. Ini Kak Rani excited banget dan udah pakai baju yang serba pink supaya penuh cinta ya. Oke, Kak Rani bakal ketik dulu judulnya di sini di bawah ini buat teman-teman nanti yang mau bertanya silakan langsung boleh layangkan pertanyaan Anda di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan nanti Kak Rani selama 1 jam ke depan ngobrol-ngobrol santuy tapi tetap berbobot gitu ya. Kak Rani bakal ketik dulu judulnya di sini. Ngobrol santuy bareng. Oke, benar. Hai Edward, selamat bergabung. Oke. Jadi ngobrol santai tentang asmara dan perjodohan bareng Kak Rani dan BS Andi Jok. Apa sih ciri-ciri kalau dia jodohku? Apa ya ciri-cirinya ya, nanti bakalan dibahas dari sisi sudut pandang psikologi dan sudut pandang ajaran Konfusius gitu ya, karena Andi Jok ini adalah seorang rohaniwan Konghucu teman-teman, jadi nanti akan dikupas dari 2 sudut pandang gitu ya, seru pasti ya. Oke, ini judulnya. Sekarang Kak Rani pin dulu supaya nggak lari-lari. Oke, nah kita sekarang tinggal tunggu Kakak Andi Jok untuk bergabung. Tapi manggilnya ternyata nggak cuman kakak ya gitu. Kalau di istilah agama Konghucu itu seorang guru atau rohaniwan kita panggilnya Wense. Jadi disingkat WS Andi Jok gitu ya. Oh ya teman-teman, ini juga kali ini memang hari ini Kak Rani sengaja live-nya di akun Instagram yang ini supaya sekalian memperkenalkan ke teman-teman juga ya. Kalau Kak Rani itu punya akun Instagram yang satu lagi, dan akun Instagram yang tanya Kak Rani ini lebih fokus untuk membahas tentang kesehatan mental, tentang topik-topik psikologi, dan kemudian juga kegiatan-kegiatan Kak Rani tapi yang seputar psikologi teman-teman. Nah jadi kalau Instagram yang satunya yang Maharani.Kusumaningrum lebih ke IG pribadi gitu. Nah, makanya hari ini Kak Rani pengen lebih memperkenalkan buat kita semua. Kali ini live-nya di sini, mungkin nanti bakalan banyak juga live-live yang menggunakan akun Instagram yang ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe di channel YouTube-nya Tanya Kak Rani, yuk subscribe yuk channel YouTube-nya, ketik aja Tanya Spasi Kak Rani. Di situ Kak Rani banyak banget membahas soal meningkatkan kualitas diri, mengenai anxiety. Teman-teman nih yang sering ngerasa cemas, nggak percaya diri, terus sering merasa kayak mood swing, moodnya sering naik turun, terus kemudian sering minder dan lain sebagainya, itu Kak Rani kupas habis dan banyak banget pembahasannya di channel YouTube Tanya Spasi Kak Rani. Jadi teman-teman like ya, terus kemudian subscribe, dan kalau teman-teman punya topik yang menarik bisa DM lewat akun Instagram yang ini atau komen di salah satu videonya Kak Rani di channel YouTube-nya, dan kemudian nanti Kak Rani bakal bahas di edisi video berikutnya gitu. Jadi subscribe ya, Tanya Spasi Kak Rani. Terus kemudian Kak Rani juga ada akun sosial media juga, Facebook fanpage dan juga Twitter, sama tagline-nya Tanya Kak Rani, sama kayak akun Instagram yang sekarang ini. Oke, sekarang Kak Rani bakal sapa dulu. Selamat malam Mas Rakadian, terima kasih udah bergabung. Koferi Jaya Wijaya, selamat malam. Puki Setiawan, selamat malam. Yo Kevin, ya selamat malam. Kemudian ada Cat. Oke, nama IG-nya antik ya. Femi 1803, selamat malam, selamat bergabung, dan Edward. Dan ada email Wicaksana, selamat bergabung, terima kasih udah bergabung. Nah sekali lagi nih Kak Rani announce
topik Kak Rani malam hari ini adalah gimana sih caranya kita tahu kalau seseorang itu adalah jodoh yang tepat buat kita. Terus kemudian pembahasan tentang jodoh dan asmara ini nggak cuma dikupas dari sudut pandang psikologi, tapi akan dikupas juga dari sudut pandang ajaran Konfusius atau ajaran Konghucu. Jadi menarik ya, jadi dua sudut pandang dan malam ini kita bakalan kupas habis. Lalu nanti Kak Rani juga bakalan ngobrolin gitu. Sebetulnya proses awal seseorang jatuh cinta tuh kayak gimana sih gitu loh. Terus kita tuh udah jatuh cinta atau menjalin hubungan dengan orang yang tepat belum sih? Habis itu gimana sih caranya untuk menjaga cinta gitu ya. Kalau Anda sudah punya sebuah hubungan, gimana sih caranya memelihara hubungan itu dengan sehat, dengan baik, supaya langgeng nantinya dan berujung di pernikahan. Ya, semua orang pengennya kayak gitu ya. Dan semua orang pengennya menikah sekali seumur hidup dong pastinya dong. Dan kemudian hal-hal apa sih yang harus ada di dalam sebuah hubungan relationship percintaan gitu ya. Jadi dengan hal-hal ini mudah-mudahan memudahkan Anda untuk menemukan jodoh yang tepat di dalam kehidupan Anda. Nah, buat teman-teman yang udah bergabung lagi, selamat malam Kristanton. Kemudian email Wicaksana. Buat teman-teman yang pingin bertanya, silahkan langsung tulis di komen di bawah ini aja ya teman-teman ya. Langsung tulis aja dan nanti seiring dengan obrolan-obrolan itu Kak Rani dan Kak Andi Jok bakalan menjawab pertanyaan dari teman-teman gitu. Nanti kalau kita belum selesai, kita bakalan lanjut di session yang berikutnya. Jadi tenang aja, buat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti belum bisa kejawab, mungkin akan ada session berikutnya, session yang kedua, ketiga, kalau memang tema ini dirasa menarik gitu ya, masih banyak yang penasaran. Oke. Sambil menunggu Kak Adijo, kayaknya kita mulai aja dulu ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi perkenalkan mungkin buat teman-teman yang belum pernah kenal secara langsung dengan saya. Biasanya saya sering dipanggil Kak Rani. Jadi kenapa sih akun Instagramnya namanya Tanya Kak Rani? Karena di situ Anda bisa bertanya tentang topik-topik psikologi, tentang topik-topik love, life, and beauty. Dan Kak Rani akan jawab. Anda bisa melayangkan pertanyaannya lewat DM. Dan juga ada kontak nomor WhatsApp. Anda juga bisa berkonsultasi secara online maupun offline. Dan kemudian biasanya saya dipanggil Kak Rani, tapi nama lengkap saya Maharani Kusumaningrum. Dan saya adalah seorang psikolog klinis dan juga seorang dosen di Fakultas Psikologi UNAKI Semarang. Kerjaan sampingannya suka nyanyi alias ngamen. Nyanyi sebagai hobi ya teman-teman ya. Terus kemudian juga beberapa kali sering juga rutin mengadakan kelas-kelas dan menjadi trainer dan kemudian menjadi instruktur public speaking class gitu. Nah, itu sekilas tentang Kak Rani. Jadi panggilannya akrabnya biar akrab Kak Rani aja biar kelihatan muda terus ya. Oke, nanti sambil teman-teman menyimak silahkan ya kalau ada yang mau bertanya ya. Kak Rani bakal mulai dulu ya. Ini kok kayaknya nunggu Kak Andi belum join nih sampai sekarang ya. Nanti begitu join kita bakalan lanjut ya. Tapi Kak Rani bakal buka dulu topik materi untuk hari ini. Oke, teman-teman. Teman-teman yang di sini yang udah join ya. Oh, ini malam ini kita penuh dengan tema asmara aura cinta. Oke. Teman-teman pasti udah pernah dong yang namanya jatuh cinta. Tapi mungkin juga ada teman-teman di sini yang belum pernah ya, belum pernah merasakan jatuh cinta tuh apa sih Kak? Jatuh cinta tuh kayak gimana sih? Katanya kata di lagu itu jatuh cinta itu berjuta rasanya gitu. Ada manis, asam, kecut gitu, asin, pahit, pedas. Nggak tahu juga sih ya, tapi oke, jadi jatuh cinta itu sebetulnya adalah sebuah perasaan ya yang melibatkan emosi, yang melibatkan pemikiran juga, yang melibatkan hati kita, melibatkan batin kita. Dan ternyata peneliti itu membuktikan ya teman-teman, orang yang sedang jatuh cinta itu hormonnya itu berubah. Orang yang lagi jatuh cinta tuh hormonnya berbeda dengan orang yang lagi nggak jatuh cinta, yang lagi biasa-biasa aja gitu. Jadi ternyata ketika kita mengalami sebuah emosi, baik itu emosi yang positif maupun emosi yang negatif. Kalau kita ngomong jatuh cinta tentunya emosi yang positif ya, karena emosi cinta tuh suatu emosi yang membahagiakan gitu ya. Nah, ketika kita mengalami suatu perasaan, love is pain, ceritanya tiada akhir, Patkai. nanti kita bahas juga ya. Ini quote yang paling terkenal sepanjang masa ya. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi ketika kita mengalami sebuah emosi tertentu, tentu saja itu akan berpengaruh terhadap fisik kita. Salah satunya adalah hormon-hormon di dalam tubuh kita, teman-teman. Juga mempengaruhi kesehatan loh jatuh cinta itu ternyata, teman-teman. So, karena emosi yang intens ini, jadi itu mungkin ya yang disebut dengan berjuta rasanya ya, karena ada satu emosi yang intens, rasanya juga rindu, pingin ketemu terus, tapi juga kadang juga galau. Kadang-kadang ada juga orang yang lagi jatuh cinta, emosinya jadi naik turun loh. Jadi kadang-kadang hati-hati nih, emosi jatuh cinta sendiri itu
tidak selamanya selalu hanya positif-positif aja. Kadang-kadang orang yang lagi jatuh cinta juga bisa juga jadi galau, jadi gelisah, galau, merana, gegana gitu kan. Terus kemudian kacau, cemas, khawatir, serba takut gitu. Jadi macam-macam. Makanya disebut jatuh cinta tuh berjuta rasanya tuh emang bener ya teman-teman ya. Oke, jadi jatuh cinta sendiri itu adalah sebuah emosi yang intens dan itu bisa dialami oleh semua orang. Tapi kalau hewan, Kak Rani belum tahu sih, hewan tuh sebetulnya bisa mengalami jatuh cinta atau enggak ya. Nanti teman-teman mungkin bisa komen ya, yang sudah pernah melakukan penelitian ke hewan gitu. Mereka tuh kalau memilih pasangan tuh juga jatuh cinta atau gimana nih ya? Silakan komen. Biar perbincangan kita makin seru. Oke, kita ngomong dari sisi manusia aja ya. Oke, nah itu dia. Jadi yang pertama, tentu saja dalam menjalin sebuah hubungan, apalagi juga dalam mencari kriteria jodoh yang tepat, kita kan pasti akan mengalami jatuh cinta. Tapi beda halnya kalau seseorang itu menikah karena dijodohkan, misalnya gitu, atau menjalani sebuah hubungan karena orang lain nih yang mau gitu, atau karena sesuatu hal tapi bukan karena keinginannya dia sendiri. Bisa juga gitu, bisa juga. Jadi dia tidak akan melalui proses jatuh cinta, dan itu mungkin dialami oleh nenek kakek kita ya, karena beberapa dekade yang lalu orang-orang tuh menikah karena dipilihkan oleh orang tuanya. Jadi karena bibit bebet bobot, terus kemudian mereka menilai si laki-laki atau si anak gadis ini cocok, terus kemudian dinikahkan. Jadi mereka tidak melalui proses jatuh cinta itu sendiri. Lalu kalau orang akan bertanya gitu, terus apakah mereka tuh sebetulnya jodoh gitu? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Menikah karena dijodohkan atau menikah karena pilihan sendiri? Apakah mereka itu sebetulnya jodoh gitu? Menarik banget ya teman-teman ya. Tapi itu bakalan nanti kita jawab di akhir-akhir sesi biar penasaran gitu. Jadi orang juga banyak yang bertanya, sebetulnya jodoh itu apa sih gitu. Terus jodoh kita tuh sebetulnya cuma satu atau ada banyak? Nah, ini juga karena jadi gatel hidungnya ngomongin jodoh. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Jodoh kita tuh ada banyak atau cuma satu? Nah, oke. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih seru lagi ya, kalau sudah ada teman ngobrolnya satu orang lagi. Oke, kembali lagi ke proses yang awal jatuh cinta. Nah, kemudian orang juga banyak bertanya nih, teman-teman, apakah proses jatuh cinta itu akan dialami sepanjang kehidupan? Misalkan ketika awal pacaran kita jatuh cinta sama seseorang ya, terus kemudian kita menjalani hubungan pacaran itu, kemudian setelah menikah dan lain sebagainya, apakah kita akan terus jatuh cinta? Nah, itu pertanyaannya. Ini ada satu pertanyaan dulu. Oh, halo Kanaya, selamat bergabung. Kalaupun pilihan sendiri kemudian berpisah, apa jodoh itu bisa berkali-kali dengan orang berbeda? Oke, nanti kita akan jawab di akhir ya. Jawab di akhir biar penasaran. Jodoh itu sebenarnya apa? Terus kemudian jodoh itu emang bisa banyak gitu atau cuma satu? Lalu ada juga orang yang ngomong jodoh itu datangnya dari Tuhan gitu ya. Ada juga orang yang ngomong jodoh itu adalah pilihan kita sendiri gitu. Jadi jodoh itu bisa kita tentukan sendiri mau kayak gimana gitu kan sebetulnya. Oke, jadi memang banyak banget ya misteri ya teman-teman ya mengenai jodoh asmara. Terus satu hal lagi, jodoh itu sebetulnya takdir atau nasib. Takdir atau nasib. Oke. Seru ya. Nanti bakalan lebih seru lagi ya kalau Kak Rani udah ada teman ngobrolnya nih, karena akan banyak ngobrolin soal filosofi dari sisi kehidupan ya. Oke. Tapi Kak Rani kembali ke topik yang awal tadi dulu, setelah jatuh cinta itu tadi. Nah, terus kemudian, halo Jen Ki Kwan, ya, selamat bergabung. Oke, nah jatuh cinta itu apakah penting di dalam menjalin sebuah hubungan atau relationship atau dalam memilih jodoh yang tepat untuk kita? Nggak selalu penting ya teman-teman ya, nggak selalu penting ya, karena banyak juga orang yang seperti tadi misalkan, mereka itu dijodohkan ya, nenek kakek kita gitu, tidak mengalami proses jatuh cinta, tapi akhirnya mereka bisa membangun biduk rumah tangga sampai maut memisahkan, sampai menua bersama gitu. Jadi apakah sebuah hubungan, apakah jodoh itu harus melalui proses jatuh cinta dulu? Saya rasa enggak ya, karena ya tidak harus gitu. Tapi beruntunglah orang-orang yang pernah merasakan jatuh cinta, karena jatuh cinta berjuta rasanya ya kan gitu. Jadi tapi sebuah hubungan atau kedua orang yang saling berjodoh itu tidak harus selalu diawali dengan proses jatuh cinta ya kan gitu. Kalau nggak setuju boleh kok komen. Namanya juga kita ngobrol santuy, jadi kita sharing aja ya teman-teman ya, dan topiknya kan nggak terlalu berat gitu.
Nah, itu dia, teman-teman. Jadi, itu proses awalnya. Nanti juga Kak Adi juga bakalan ngobrol nih, kalau soal asmara, soal jatuh cinta, menurut ajaran Konfusius sebetulnya kayak gimana sih, gitu loh. Jadi, saya yakin sih di dalam setiap ajaran agama apapun juga, pasti semuanya akan membahas mengenai cinta ya. Baik itu cinta yang bersifat universal, kasih sayang yang universal, maupun cinta yang personal antara laki-laki dan perempuan, gitu ya. Tapi zaman sekarang banyak banget ya fenomena-fenomena LGBT di luar sana. Mereka memaknai cinta itu, cinta bisa antar laki-laki dan laki-laki, bisa antar perempuan dan perempuan, bahkan bisa juga biseksual. Jadi seorang wanita bisa jatuh cinta sama laki-laki, bisa juga jatuh cinta sama perempuan, menjalin hubungan dengan dua jenis kelamin yang berbeda. Wah, itu kalau ngomong itu panjang kali lebar lagi ya teman-temannya. Tapi hari ini kita membahas yang sewajar-wajarnya aja deh gitu ya. Saya yakin dalam setiap ajaran agama pastinya pasti ada ya yang pembahasan mengenai cinta gitu. Tapi saya yakin di dalam setiap ajaran ya, yang sebetulnya benar dan betul gitu adalah cinta antara laki-laki dan perempuan. Kita kalau ngomong cinta yang personal ya teman-teman, bukan cinta kasih sayang yang universal ya. Jadi antara laki-laki dan perempuan. Lalu banyak juga yang bertanya gini teman-teman, apakah di dalam proses jatuh cinta, di dalam proses mencintai itu apakah harus disertai dengan nafsu? Nah, ini love and lust ya kan, banyak banget yang menggabungkan dua istilah ini, love and lust gitu ya. Jatuh cinta atau mencintai juga disertai dengan nafsu. Ini juga pertanyaan menarik sih teman-teman. Mungkin teman-teman bisa komentar di bawah ini. Apakah cinta itu harus disertai dengan nafsu atau ada cinta yang tidak disertai dengan nafsu gitu. Nah, kalau kita mau ngomong apakah cinta itu harus disertai dengan nafsu, kita kembali lagi ke esensi dari cinta itu sendiri ya. Pada dasarnya sebetulnya manusia itu mencintai, ini kan satu hal yang natural, satu hal yang alami banget ya, satu hal yang satu hal yang sangat biologis, dan semua orang dari belahan dunia manapun, apapun latar belakangnya tuh sangat dimungkinkan untuk merasakan jatuh cinta ya, sangat dimungkinkan untuk merasakan jatuh cinta, mencintai dan dicintai gitu. Nah, esensi dari seseorang, kita kalau ngomong cinta antara laki-laki dan perempuan sendiri gitu kan, untuk apa sih ujung-ujungnya? Untuk apa sih gitu ya kan? Sewajarnya ya kalau dalam kehidupannya normal ya, antara laki-laki dan perempuan saling mencintai, biasanya mereka berharap akan berujung dalam pernikahan ya. Biasanya ya, kita nggak ngomong budaya, mungkin budaya Eropa atau budaya Barat yang mereka tuh kayak nggak mau menikah gitu karena malas berkomitmen dan lain sebagainya. Tapi kita ngomong dari budaya sisi timur, biasanya orang itu jatuh cinta, menjalin hubungan, kemudian pacaran, ujung-ujungnya pengennya apa sih? Ujung-ujungnya pengennya menikah gitu ya. Terus kemudian menikah untuk apa gitu? Yang wajarnya sih, yang Kak Rani tahu ya, yang wajarnya, yang umum di dalam masyarakat kita, biasanya orang menikah dan ingin memiliki keturunan gitu. Dan ini juga salah satu kodrat alami kita sebagai manusia biasa, manusia normal gitu. Kita memang sudah dari zaman dahulu kala, dari zaman nenek moyang kita tuh berkembang biak, kemudian menghasilkan keturunan, anak dan cucu. Kenapa? Supaya kita tetap bisa mempertahankan keberlangsungan manusia itu. Jadi kalau menjawab pertanyaan yang tadi, apakah cinta itu selalu berkaitan dengan nafsu? Bisa dibilang iya. Antara laki-laki dan perempuan ya susah ya untuk memisahkan antara cinta dan nafsu gitu. Memang sih di dalam hubungan mencintai, di dalam hubungan jatuh cinta, di dalam pernikahan itu sendiri tentu tetap harus ada namanya kasih sayang, namanya pengertian, namanya juga empati gitu kan. Tidak melulu mengenai nafsu belaka gitu ya. Tapi kalau kita mau memisahkan antara cinta dan nafsu gitu, sepertinya agak susah ya, dan harus benar-benar jelas pemisahannya tuh di mananya gitu ya teman-teman ya. Oke, ini udah bergabung Justina Yemi. Hai, selamat bergabung, selamat malam. Oke, nah itu tadi mengenai cinta dan nafsu. Cinta dan nafsu. Oke. Baik, sekarang saya bakalan jawab pertanyaan dari email Wicaksana ya. Email Wicaksana, kalaupun pilihan sendiri kemudian berpisah, apa jodoh itu bisa berkali-kali dengan
orang berbeda. Oke, ini satu jawaban yang sedikit subjektif ya, jujur aja ya, email. Dan mungkin setiap orang akan punya jawaban yang berbeda gitu. Dan jawabannya pun kadang-kadang juga seringkali dikaitkan dengan religiusitas atau sudut pandang agama gitu ya. Tapi kalau Kak Rani sendiri dari berbagai literatur dan berbagai pengalaman, hal-hal yang Kak Rani baca, sharing-sharing dan lain sebagainya, apakah jodoh itu bisa berkali-kali dengan orang yang berbeda? Jadi maksudnya adalah jodoh dalam kehidupan kita itu bisa banyak kan ya, lebih dari satu kan. Kalau Kak Rani bilang iya gitu. Kenapa? Karena Kak Rani percaya bahwa di kehidupan ini tidak ada hal yang kebetulan belaka gitu ya. Hari ini saya nge-live gitu ya di Instagram saya dan email bisa berteman di akun Instagram saya. Kemudian Kak Email malam hari ini juga lagi bisa pas luang dan nonton live Instagram saya. Apakah kita berjodoh? Jawabannya iya gitu. Jadi menurut Kak Rani, sesuatu yang berjodoh itu adalah ketika kita bisa ketemu dengan seseorang gitu ya, dari belahan dunia yang mungkin entah jauh di sana gitu kan, beda negara, beda zona waktu, beda latar belakang, beda segala-galanya, tapi dua orang itu tuh bisa ketemu gitu, entah dengan cara yang unik gitu ya. Ya ini mungkin kita kalau ngomong kayak gini mungkin ini kerja Tuhan, kerja alam semesta dan lain sebagainya, apapun itu, tapi mereka akhirnya bisa ketemu gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah mereka ini berjodoh? Ya, kalau Karani bilang iya, mereka itu punya jodoh gitu ya. Jadi akhirnya mereka bisa ketemu dalam kehidupan ini akhirnya mereka bisa ketemu, saling mengenal dan lain sebagainya. Nah, masalah mengenai akhirnya hubungan itu berlanjut atau tidak, kemudian mereka akhirnya tetap bersatu sampai maut memisahkan atau berpisah di tengah jalan, nah itu urusan nanti gitu ya. Tapi menurut Kak Rani, dua orang bisa bertemu dalam kehidupan ini gitu dengan cara apapun, dengan cara yang unik gitu, dengan cara yang luar biasa. Mereka sudah punya jalinan jodoh gitu. Nah, kalau kita ngomong jodoh itu kan berarti kan sebetulnya tidak melulu mengenai pasangan ya, mengenai laki-laki dan perempuan atau mengenai seseorang yang menikah dengan orang yang lainnya gitu. Dari sudut pandang Kak Rani gitu, ketika dua orang pun bisa berteman, bisa bertemu, bisa bersahabat gitu. Lah ini sudah disebut dengan jodoh gitu. Nah, tapi beda halnya kalau hari ini kan sebetulnya yang mau kita omongin jodoh yang antara laki-laki dan perempuan gitu, maksudnya ya yang berujung sampai pernikahan gitu. Nah, mungkin orang kadang masih suka salah persepsi gitu. Jodoh itu tuh apa sih gitu, dan jodoh itu tuh harus pasangan kita nggak sih, pasangan suami atau istri kita gitu, atau bisa teman kita gitu, itu apakah jodoh juga gitu ya? Kalau Karani bilang iya gitu. Jadi jodoh itu adalah seseorang yang bisa ketemu dengan kita, bisa kenal dengan kita dalam kehidupan ini. Lalu seseorang kemudian menikah, berpisah, kemudian menikah lagi, mungkin berpisah lagi, atau mungkin pasangannya meninggal, kemudian dia menikah lagi. Nah, apakah itu disebut jodoh gitu kan? Iya, kalau Kak Rani bilang iya gitu. Jadi dimungkinkan dalam kehidupan ini kita bisa punya beberapa orang jodoh gitu. Nah, yang jadi masalah, yang jadi PR di sini adalah gimana, kan pertanyaannya pasti gini, gimana caranya mempertahankan jodoh kita itu sekali seumur hidup? Siapa sih yang nggak mau nikah sekali seumur hidup? Kan pasti kayak gitu kan, jodoh sehidup semati sampai maut memisahkan, kan kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita untuk bisa mempertahankan hubungan itu, sehingga sebuah hubungan itu, hubungan percintaan yang diawali dengan proses yang tadi itu bisa terjalin sempurna, baik, dan kemudian sampai maut memisahkan gitu ya. Ya entah mautnya itu memisahkannya baru 1 bulan menikah misalnya begitu ya, atau baru 5 tahun menikah, atau 50 tahun menikah, 75 tahun menikah, kita kan nggak tahu gitu ya. Tapi marilah kita sepakati bersama bahwa yang disebut dengan jodoh itu ya seseorang yang ditakdirkan untuk menjalani kehidupan ini bersama kita sampai maut memisahkan. Lah entah mautnya itu duluan jemput istrinya dulu atau duluan jemput suaminya dulu, tapi kan sampai maut memisahkan. Nah, itu yang disebut dengan jodoh. Masalah nanti ketika pasangannya udah meninggal, kemudian si istri atau si suaminya ini menikah lagi dengan orang yang lain gitu, ya itu beda perkara gitu kan. Berarti dia memang dimungkinkan untuk memiliki jodoh lebih dari satu gitu. Oke, saya sapa dulu Bumi CV. Hai, selamat malam. Indra Sopa. Oke. Ya, kita lanjut ya mengenai perjodohan tadi. Perjodohan seru ya.
Oke, terus nah pertanyaan pentingnya kan gini teman-teman. Sebetulnya ketika ini kita ngomong mungkin untuk para orang-orang yang masih jomblo single di luar sana gitu ya. Terus gimana Kak caranya mencari jodoh yang tepat untuk kita gitu? Ini mungkin juga pertanyaan Kak Rani sendiri gitu ya. Pertanyaan buat diri Kak Rani sendiri gitu. Gimana caranya kita bisa menemukan jodoh yang tepat gitu ya. Oke, tadi Kak Rani ada merangkum beberapa hal, beberapa materi ya teman-teman ya. Yang pertama, ketika Anda menjalani sebuah hubungan atau ketika Anda jatuh cinta dengan seseorang atau ketika Anda naksir seseorang gitulah. Sekali lagi, kita jatuh cinta. Cinta adalah sebuah emosi yang positif gitu ya. Seseorang kata para pujangga, cinta membuat kita jadi lebih hidup gitu kan. Manusia nggak bisa hidup tanpa cinta. Ada orang yang mengatakan begitu ya, meskipun nggak semua orang setuju ya, it's okay ya, pendapat pribadi. Nah, kemudian kalau kita sudah sepakati bahwa cinta adalah sebuah emosi yang positif, tadi di awal Kak Rani kan mengatakan manusia bisa memiliki banyak sekali emosi, salah satunya adalah cinta. Nah, cinta itu adalah sebuah emosi yang sifatnya positif. Nah, kalau Anda merasakan cinta, jatuh cinta dengan seseorang, berarti kan seharusnya ini akan membuat Anda jadi pribadi yang lebih positif, jadi pribadi yang lebih bahagia, jadi pribadi yang lebih baik, jadi pribadi yang mungkin lebih gemilang, jadi pribadi yang mungkin lebih bersinar gitu kan ya. Kenapa? Karena cinta adalah sebuah emosi yang positif. Nah, kalau cinta adalah sebuah emosi yang positif, berarti gampang dong kriterianya. Ketika kita mau melihat seseorang, dia adalah jodoh yang tepat buat kita atau bukan, terus kemudian dia kira-kira orang yang layak nggak ya saya ajak di dalam hubungan personal ke depannya gitu. Ciri-cirinya gampang. Orang itu membawa Anda ke arah yang lebih baik nggak? Maksudnya, ketika Anda bersama dia, ketika Anda berdekatan dengan dia, ketika Anda menjalani hubungan cinta itu sendiri, Anda diliputi oleh emosi-emosi yang bahagia dan positif. Nah, gampang kan kriterianya kan? Jadi, tentu saja kalau Anda diliputi dengan emosi-emosi yang positif, Anda akan jadi pribadi yang lebih bahagia, lebih bersinar, lebih istilahnya kalau orang lihat wajahnya pun kelihatan glowing gitu. Nah, ini ciri-ciri ketika Anda merasakan cinta yang tepat gitu. Jadi kemungkinan gitu kalau Anda menjalani hubungan dan kemudian Anda menjadi wajahnya lebih bersinar, kehidupan Anda lebih baik, emosi Anda lebih stabil gitu. Mungkin dia adalah jodoh yang tepat buat Anda. Mungkin loh ya, mungkin itu baru salah satu kriteria gitu. Hai Agung Koanijo, nah akhirnya bergabung juga. Tadi kayaknya salah di akun Instagram saya yang satunya lah. Padahal tadi waktu posting di story udah saya lingkarin loh, akun yang tanya Kak Rani. Oke, saya jawab pertanyaan dulu ya. Karena ya, menurut Kak Rani cinta pada pandangan pertama tuh gimana? Cinta pada pandangan pertama bisa saja terjadi gitu. Tapi banyak orang mengatakan cinta pada pandangan pertama tidak akan abadi gitu. Siapa bilang gitu? Cinta pada pandangan pertama bisa saja terjadi. Ada sebuah cerita teman-teman. Ada seorang raja Butan. Ini raja Butan yang sekarang masih berkuasa. Jadi ini cerita nyata. Raja Butan ini waktu dia masih berumur berapa tahun ya? Masih berumur 10 atau 13 tahun gitu ya. 10 atau 13 tahun, dia kan berarti kan sudah menjadi seorang calon raja ya. Dia berkunjung ke sebuah desa untuk mengunjungi rakyatnya kayak gitu. Nah, kemudian waktu di kunjungannya itu dia melihat ada seorang anak kecil gadis, selisihnya 10 tahun dari dia ya. Jadi masih gadis kecil gitu kan ya. Nah, tiba-tiba gadis kecil ini mendekati dia dan kemudian minta ikut sama si calon raja ini. Kemudian si calon raja ini cuma jawab gini, kamu jangan ikut sama aku, kamu kan masih punya orang tua gitu. Gimana orang tua kamu kalau kamu ikut sama aku? Gini aja, nanti kalau kita sudah sama-sama dewasa, kalau kamu belum punya pasangan dan aku juga belum punya pasangan, kita nikah ya. Yes. Dan Anda tahu apa cerita berikutnya? Berapa tahun kemudian ya, saya agak lupa sih, mungkin nanti Anda bisa browsing kisah cinta mereka. 13 atau 14 tahun berikutnya mereka nggak pernah berhubungan, mereka kemudian nggak pernah ketemu lagi, menjalani hidup masing-masing dan lain sebagainya. 14 tahun kemudian si raja ini kembali ke desa itu lagi dan kemudian kembali bertemu dengan gadis itu, kemudian mereka pacaran, saling menyukai, saling jatuh cinta dan kemudian mereka menikah beberapa bulan kemudian. Wah, nah ini jatuh cinta pada pandangan pertama bukan kalau kayak gini. Dan kalau orang ngomong jatuh cinta pada pandangan pertama biasanya nggak abadi. Kalau Kak Rani sih why not gitu ya, bisa-bisa aja gitu. Karena kenapa? Karena biasanya ketika kita akan menjalin hubungan dengan seseorang,
seringnya apalagi orang-orang yang peka ya, pada pandangan pertama ketika kita melihat orang tersebut biasanya sudah ada kayak sinyal-sinyal tertentu di dalam diri kita, sinyal-sinyal elektromagnetis, chemistry gitu. Nah, karena ini percaya ini juga salah satu bentuk dari cinta pada pandangan pertama. Jadi ketika pertama kali kita melihat seseorang, kita sudah ngerasa nih, kayaknya ada yang beda nih sama orang ini gitu. Lalu kita penasaran gitu kan, kita cari tahu tentang orang itu. Kita suka pada pandangan pertama, tapi suka loh ya. Biasanya ini belum bisa kita katakan jatuh cinta gitu ya, karena jatuh cinta butuh proses gitu ya. Biasanya ini suka atau naksir pada pandangan pertama gitu ya. Oke. Lanjut ya, saya jawab pertanyaan yang lainnya lagi. Edward, kalau misal menjalin hubungan lebih banyak emosi negatif atau toksik itu apakah bisa disebut tidak berjodoh? Oke, ya pertanyaan bagus. Ini kayaknya toxic relationship juga karena ini tertarik untuk membahas ini nanti ya. Next ya. Karena ini pingin banget ini bahas toxic family, toxic relationship, dan lain sebagainya. Oke, Edward, kalau dalam sebuah hubungan kita banyak toksik, banyak emosi negatif, mungkin sering marah-marahan ya. Kalau marah mungkin sampai banting pintu, banting piring, banting setir, banting yang lain mungkin kayak gitu ya. Terus kemudian mungkin ya banyak kekhawatiran, banyak kecemasan, banyak rasa curiga, banyak perasaan-perasaan yang intinya negatif gitu ya. Apakah disebut tidak berjodoh? Nggak bisa ngomong dua orang ini belum tentu berjodoh atau tidak gitu ya. Ada sebuah kepercayaan Tionghoa yang mengatakan gini, pasangan itu kalau selisih usianya 6 tahun itu nggak bagus. Biasanya sering bertengkar, biasanya banyak masalah, banyak prahara, dan nanti kehidupan pernikahannya tidak akan bagus gitu ya. Nah, bisa betul, bisa tidak. Pada kenyataannya iya sih, karena ini pernah punya saudara selisih usianya tuh 6 tahun dan kemudian mereka tuh sering banget bertengkar gitu dan akhirnya putus gitu ya. Tapi Kak Rani juga punya teman yang lain, selisih usianya 6 tahun, sering bertengkar, banyak keributan. Kayaknya kalau 2 hari sekali kalau nggak ribut tuh nggak enak, dan ributnya tuh sampai level yang nggak sehat gitu ya. Mungkin sampai main tangan, KDRT dan lain sebagainya gitu ya. Tapi apakah dua orang ini kemudian tetap melanjutkan hubungannya dan tetap menikah gitu ya? Ternyata iya. Jadi nggak bisa ngomong sih antara emosi negatif, hubungannya toksik itu adalah jodoh atau enggak gitu. Tapi yang bisa kita ambil adalah ketika kita bisa bertemu dengan seseorang yang seperti itu gitu ya, yang mendatangkan emosi negatif banyak di dalam diri kita, kita perlu tanya ke dalam diri kita, ada apa nih gitu ya kan. Jadi kan dalam setiap hal kan kita harus belajar gitu. Ada apa ya, kenapa saya dipertemukan dengan orang seperti ini gitu. Apakah satu, orang itu mendatangkan hal-hal supaya kita belajar jadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar mungkin, atau lebih jeli melihat seseorang. Terus kemudian kedua, sebetulnya yang pingin kita lihat itu kan bukan masalah dari toksik kemudian akhirnya ujungnya kayak gimana. Tapi saya ya sebagai dari sisi psikologis ya, kalau Anda sudah tahu itu adalah hubungannya toksik, banyak emosi yang negatif itu, kenapa harus dilanjutkan gitu kan? Sekali lagi, cinta itu mendatangkan emosi yang positif. Mencintai dan dicintai seharusnya membuat Anda jadi lebih baik. Nah, kalau sudah tahu banyak emosi negatif, toksik, ya saya yakin pasti banyak aspek-aspek kehidupan Anda yang juga ikut terganggu. Ngapain harus dilanjut? Kan kayak gitu pertanyaannya gitu. Kecuali ada hal yang memang Anda rasa sangat dan harus banget untuk hubungan ini tetap dilanjutkan. Misalnya sudah dijodohkan orang tua dan Anda nggak bisa melawan, misalnya kayak gitu. Ya udah, apa boleh buat. Tapi selama Anda punya pilihan bebas, kenapa mesti melanjutkan hubungannya penuh toksik gitu kan? Ya, kita mencintai dan dicintai kan untuk mencari bahagia. Ngapain harus tambah-tambah cari masalah? Oke. Itu jawabannya ya, Edward, mudah-mudahan terpuaskan. Oke. Email. Bisa dikias, usaha manusia terhadap ciong besar dan kecil bisa mengetuk hati langit meski tak bisa hindari pertengkaran kecil dengan frekuensi sering. Ya, email. Kalau masalah ini saya juga pernah dengar mungkin di kebudayaan Tionghoa itu istilahnya seperti ciswa gitu ya. Ini juga pengalaman nyata ya, email ya. Jadi saya punya teman juga kenalan gitu kan. Orang tuanya ini hobi banget bertanya tentang nasib perjodohan dan lain sebagainya gitu. Dan kemudian ketika anaknya mau menikah, ya memang sih selama anaknya pacaran dengan si
calon-calonnya ini ribut terus gitu kan ya, ribut, banyak pertengkaran dan lain sebagainya. Kemudian suatu saat ditanyakan nih ke kelenteng gitu kan, kemudian katanya bisa diciswak gitu. Akhirnya ya udah, setelah diciswak sebelum menikah, akhirnya terus kemudian menikah gitu. Nah, si orang tua ini nanya, apakah dengan ciswak itu akan bisa mengurangi apa ya, dampak atau efek negatif gitu selama pernikahan gitu kan? Katanya bisa, katanya bisa. Jadi yang harusnya mungkin parah gitu, dampaknya besar, tapi kemudian nggak terlalu parah dan cuma jadi ya ribut-ribut kecil yang masih wajar-wajar gitu lah ya. Jadi kalau kita ngomong hal-hal kayak gitu emang susah ya. Susah sih pendekatannya gitu ya. Kembali lagi, kami karena ini tetap percaya ya, segala sesuatu terjadi karena ada sebab dan ada akibatnya gitu. Jadi kita bisa ketemu dengan seseorang yang seperti itu tuh pasti ada sebabnya, pasti ada akibatnya. Ya mungkin kalau ngomong dari sisi religiusitas mungkin nanti akan beda lagi ya pendekatannya ya. Nah, kembali lagi, kalau Anda bisa ketemu dengan orang seperti itu, coba tanya ke dalam diri Anda gitu. Kenapa ya sih bisa ketemu sama orang kayak gini ya gitu? Apa sih yang mesti harus saya perbaiki dalam hidup saya gitu? Supaya kedepannya kita jadi pribadi yang lebih baik. Entah masih menjalani hubungan dengan orang itu atau mungkin menjalani hubungan dengan orang yang baru, kita harus tetap berusaha jadi pribadi yang lebih baik dong gitu. Oke, saya sapa lagi Sisilia Dian. Oke, Kak Andi, ini gimana ini jadinya kok nggak join? Oke, saya invite ya, undang di sini ya. Ngobrol sendiri. Nanti Kak Rani bakalan ngobrol juga tentang upgrade diri, kemudian menentukan kriteria yang tepat untuk menarik jodoh yang tepat. Kemudian berada di lingkungan dan pasar yang tepat supaya kita ketemu dengan jodoh yang tepat. Halo Kak Andi, udah setengah jam berjalan. Halo Rani. Wah, tadi salah ya ke akun Instagram yang satunya ya? Halo, ya? Salah ke akun Instagram yang satunya ya? Ya, ternyata saya nggak baca tadi baru sadar. Oke. Ya. Salam, Wei Tutung Dien. Cian Juwita Rani. Oke, mantep. Oh, dari tadi Kak Andi juga, saya tuh lupa nge-invite karena nggak ada tulisannya join. Jadi, apa namanya, harus di-invite manual gitu. Oke, Kak Andi. Kita lanjut pembahasannya ya, Kak ya. Ya, Ini ada Rani. Melani Tanjaya, udah join juga nih. Selamat bergabung, Melani Tanjaya. Iya, Kak Andi, tadi kita udah ngobrol banyak nih tentang proses awal, tentang jatuh cinta, terus kemudian menjalin hubungan yang sehat gitu. Terus kemudian tadi juga sudah ada beberapa pertanyaan tentang, ya mungkin Kak Andi tadi nyimak juga ya, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik ini. Mungkin perlu dijawab juga dari sisi ajaran agama Konghucu nih, Kak Andi. Tapi mungkin sebelumnya, apa nih yang ingin disampaikan dulu nih Kak Andi tentang asmara, percintaan, jatuh cinta, perjodohan gitu, silahkan. Ya, kalau saya selamat malam semuanya, maaf saya rada salah room tadi. Oke. Yang keluar kok Tung Desem bukan Kak Rani tadi. Oke, langsung aja Kak. Ya, intinya tentang perjodohan, kalau saya cari referensi di agama Konghucu sebenarnya kan tujuan perjodohan kan pernikahan ya. Jadi konsepnya adalah menyatukan dua keluarga sih sebenarnya. Jadi bukan hanya dimulai dari dua pribadi menjadi dua keluarga. Kalau kita breakdown ya di ajaran Konghucu ada beberapa referensi ayat yang menyatakan tentang asmara memang. Jadi di ayat kita itu jelas, di ayat Konghucu itu dikatakan bahwa kalau pada saat muda itu, saat kita tenaganya masih kuat membara itu, yang diwaspadai adalah asmara. Kenapa sih kok asmara harus diwaspadai kan seperti itu kan? Jadi manusia dalam konsep kita punya empat watak sejati, yaitu cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, itu memang harus dikembangkan, dan juga punya tujuh perasaan atau nafsu itu biasanya ada tujuh, yaitu gembira, marah, sedih, cemas, cinta, benci, dan ingin. Jadi cinta sudah dibahas di dalam, kita sudah menyadari bahwa manusia itu diajari atau tidak itu bisa jatuh cinta. Tadi ada cinta pandangan pertama, saya tadi sebutkan ini ada Tresno karena pandangan pertama, Kulino. Ada yang orang kita juga bilang Tresno karena jalanan Sopo Kulino kan gitu ya. Bisa juga ya Kak ya. Iya.
Saya juga pernah punya teman nikah gara-gara salah SMS kan gitu kan, kalau dipikir kan aneh. Oh iya, salah SMS terus ini jadi nikah. Jadi intinya konsep nikah sama Konghucu adalah ya asmara itu wajib karena itu memang proses di saat muda yang pasti mengendalikan tujuh perasaan itu salah satunya adalah cinta-cinta, ya boleh lah jelas karena kita manusia pasti punya nafsu namanya cinta. Yang pasti konsepnya adalah harmonis. Cinta pun seperti itu. Pasangan di dalam konsep Konghucu kan seperti yin itu melambangkan wanita, yang itu melambangkan pria. Jadi konsepnya adalah bagaimana mengharmoniskan kedua pribadi yang berbeda. Kalau zaman dulu sih mungkin orang dijodohkan. Ya, mulai peredaran zaman, ya mungkin masih ada beberapa. Mulai Pak Comblang kan ya, sekarang yang masih ada ya. Ini Pak Comblang juga kan, enggak ya? Jadi intinya ada proses, akhirnya sekarang orang diberi kebebasan untuk seiring zaman untuk memilih jodohnya sendiri. Tapi ya tadi balik lagi, puncaknya adalah ketika pernikahan bukan hanya memikirkan dua pribadi tapi dua keluarga. Jadi ada proses pengenalan di mana awalnya adalah mensinkronkan, mengharmoniskan dua kepribadian, kemudian mensinkronkan dua keluarga. Konsepnya balik lagi seperti itu. Dan intinya keselarasan dan keharmonisan itu tadi ya itu harus jadi prioritas ya, Yes. Ya. Wah, ini makin banyak enjoying nih. Waduh, makin rame nih, Kak Andi. Ini kalau malam ini kita nggak selesai, kita harus bikin chapter kedua ya. Buat teman-teman yang setuju kalau pingin ada chapter kedua atau mungkin pingin ada masukan tema, yuk langsung komen ya. Selamat malam, tarikan cahaya pojok si kecil, N Sumarna 164, Inkis Agnes Sandriana, Yoki W Patricia Kornisov, Yansia Agnes Andriana Lee. Nah, Kak Andi, ini kan banyak orang tuh kan mungkin gini ya, penasaran. Tadi kan cinta itu adalah emosi yang positif. Jadi di dalam ajaran Konfusius sendiri sebetulnya banyak sekali kan emosi yang ada di dalam diri manusia kan begitu ya. Nah, kemudian dalam proses jatuh cinta, kemudian memilih pasangan itu cuman perlu emosi aja atau juga perlu logika dan rasional sih sebetulnya? Ya, pertanyaan yang menarik tuh. Memang jadi emosi itu kan harus dikendalikan. Jadi ketika orang satu cinta boleh, tapi ketika something jadi tadinya coklat jadi rasa something itu kan menjadi sesuatu yang mendominasi. Jadi kan harus balance nih, masih balik lagi. Ketika disharmonis akan menjadi satu tadi yang Lani bilang, menjadi satu gangguan di dalam kehidupannya. Jadi ketika misalnya seorang pelajar atau mahasiswa yang fokusnya hanya pacaran, terus akhirnya kuliahnya keteter, ya itu jadi masalah. Jadi hubungan kedua manusia ini adalah hubungan, kalau di dalam dunia kita bukan sesuatu yang destruktif, tapi bagaimana menjadi sesuatu yang konstruktif. Jadi ketika dua pribadi yang berbeda ini berisi, seperti konsep Yin kan dialektika komplementer, jadi saling mengisi kekurangannya masing-masing dengan menghargai posisi masing-masing. Jadi ketika dua orang berpacaran menuju ke jenjang berikutnya ataupun awal-awal dari suka cinta, kalau prosesnya adalah proses konstruksi pastinya positif. Tapi kalau itu menjadi satu proses, tapi hubungan tadi menjadi satu yang destruktif, baik posisi kita sebagai pelajar misalnya kok jadi nggak niat belajar, kerja jadi malah semangat kerjanya turun, itu mesti patut dipertanyakan. Kita harus patut introspeksi, sebenarnya cocok nggak ini dulu. Kalau tapi keduanya bisa saling mengisi dan saling konstruktif, tentunya itu yang diharapkan dari satu hubungan, itu kan menyempurnakan yin dan yang. Cuma yang aja nggak sempurna. Jadi sesuatu yang ketika kita proses penyempurnaan itu mencapai sesuatu yang konstruktif, pasti akan hasilnya saya yakin pasti positif. Wah, mantap. Intinya lebih ke pencapaian keseimbangan hidup itu perlu ya terus dibangun gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak Andi. Money, sex, and communication masih relevankah dalam pemilihan jodoh untuk marriage? Mungkin silakan bisa dijawab dari sisi ajaran Konfusius dulu, nanti akan saya jawab. Ini sebetulnya pembahasan juga sini, saya siapkan notes-nya. Sesuai nih pertanyaannya, relevan. Silakan dijawab dulu Kak Andi. Jadi saya lengkapi. Ya, kita hidup di dunia yang realistis ya, maksudnya dalam arti ketika kita membangun satu
hubungan, apalagi tadi merit, ini pertanyaan dari email nih kalau nggak salah. Betul. Ini dari Tangerang apa Depok. Intinya apa namanya? Untuk mencapai proses pernikahan ya kita harus realistis. Maksudnya dalam satu pernikahan kan nggak mungkin kalau kita tidak punya dalam arti pendapatan. Masalah besar-kecilnya kan relatif. Kita nggak bisa ngomong masalah relatif. Tapi minimal harus ada pendapatan yang mencukupi minimal untuk menjalankan sebuah keluarga. Idealnya. Masalah kita masih merintis bersama, yaitu wajar lah dalam satu hubungan apalagi hubungan baru. Misalnya kok saya juga banyak menemui banyak pengusaha yang tadinya merintis bersama susah-susah bareng sama istrinya dari nol sampai sukses. Banyak kok contohnya seperti itu di luar. Tapi kan tadi saya bilang maninya bukan baterai. Terus jadi saya materi tidak melihat situasi kondisi suaminya, calon-calon keluarganya dalam arti kok kondisinya pas-pasan, misalnya kita minta pesta yang sampai mewah dan sebagainya, kan itu budaya yang destruktif sebenarnya. Tapi ketika kita bicara money ya harus realistis. Dan communication itu juga manusia juga butuh itu. Tadi kan harus seimbang intinya. Kita nggak bisa menutup apa namanya dan kita munafik seperti itu kan, tapi kita juga sebagai manusia butuh nafsu gitu yang harus dikendalikan tapi ini. Dan komunikasi sangat menurut saya paling penting sekali apalagi di era sekarang. Ya ini adalah salah contoh. Apalagi era pandemi seperti ini kita bisa intens berkomunikasi sebenarnya sebagai keluarga dengan banyak kegiatan di rumah sebenarnya malah memperkuat kita. Jadi menurut saya manifestor communication sangat relevan di dalam zaman sekarang. Dari kita kan hidup bukan di dunia maya tapi kita hidup di dunia yang realistis sebenarnya. Yang tetap butuh porsi-porsi itu dalam porsi yang tepat dalam arti jangan sampai berlebihan dan menjadi disharmonis, akhirnya yang tadinya konstruktif menjadi destruktif. Ya. Makasih jawabannya Kak Andi. Saya kalau mengamati ini money, sex, and communication sebetulnya malah bisa dikatakan ini salah satu pilar ya dalam memilih jodoh, apalagi kalau arahnya serius untuk pernikahan ya. Gimana Anda bisa, ya betul tadi, gimana Anda akan bisa hidup. Emang sih uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang ya. Itu yang pertama, money. Seks pasti dong gitu. Kembali lagi ke konsep yang awal gitu. Cinta, apakah ada kaitannya sama nafsu? Pasti, masih manusia biasa dan tujuan kita kan tentu untuk menghasilkan anak, cucu, keturunan gitu ya. Kita belum jadi manusia yang sakti gitu, belum jadi manusia yang tercerahkan istilahnya kayak gitu. Dan apalagi communication. Nah, ini juga Kak Rani ingin sekalian menyampaikan ini jawabannya untuk email ya. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa banget. Tadi Kak Rani mencatat tadi sore, ternyata di dalam ilmu psikologi sendiri ya Kak Andi ada 3 pilar penting. Ini baru untuk pacaran ya. Pacaran kan tentunya arahnya untuk merit ya. Nanti kalau pilar dalam pernikahan mungkin sesinya beda lagi ya Kak Andi ya. Ada 3 hal penting banget yang harus terpenuhi. Yang pertama tuh ternyata harus ada komitmen Kak Andi. Setuju ya Kak Andi ya? Komitmen harus sama-sama dong. Misalnya ya, kita punya pasangan, gimana kalau yang punya komitmen yang menjaga cuma salah satu aja, yang satunya enggak, pasti kan timpang gitu ya Kak Andi ya. Ternyata satu komitmen harus ada nih, email gitu. Mau tidak mau, jadi mereka akan saling menjaga hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, menjaga hati, menjaga perasaan gitu. Kemudian yang kedua, harus ada komunikasi. Maksudnya dari awal pun ketika kita menyukai seseorang atau naksir sama seseorang ya Kak Andi ya. Misalkan teman aja deh, nggak usah ngomong pasangan deh, teman aja. Kalau sudah diajak ngomong nggak nyambung aja kita udah males ya Kak Andi ya. Udah, alah pergi aja deh, nggak nyambung lu. Kan kayak gitu. Apalagi ini mau dijadikan teman seumur hidup gitu kan. Komunikasi nyambung pasti harus gitu. Apalagi kalau didukung dengan pola pikir, visi misi yang sama, kemudian cara berbahasa yang sama gitu. Tuh keren banget gitu ya. Dan yang ketiga harus prioritas tentunya. Nah, maksudnya prioritas ini ternyata 2 orang ini antara laki-laki dan perempuan ini mereka harus sama-sama memprioritaskan hubungan ini dan pasangan mereka Kak Andi. Maksudnya kalau prioritas mereka sudah bergeser atau berbeda, waduh repot gitu ya. Atau salah satu aja yang memprioritaskan hubungan itu tapi yang satunya ternyata prioritasnya masih misalkan masih main game atau masih ke orang tuanya misalkan atau prioritasnya yang lain, waduh ini repot. Jadi minimal 3 nih teman-teman untuk kita mau memilih gitu ya calon pasangan yang tepat masih dalam hubungan pacaran ya. Yang pertama komitmen, 2 komunikasi, dan 3 harus punya prioritas yang sama gitu. Nah itu mungkin gambaran dan sekaligus menjawab pertanyaan dari email tadi ya.
Ini ada yang join lagi nih, Kak Andi. Ada, wah banyak nih yang join. Ya. Setuju nggak nih teman-teman kalau kita lanjut ini sesinya? Kayaknya nih, Kak Andi baru dapat setengah jam ini sayang ini ya. Waduh, sisanya tinggal 10 menit ini. Ada Bella Ang, ada Sukonco, Lisa, Litung, halo. Ada Andika W87. Ya, email. Terima kasih mudah-mudahan menjawab. Verosi. Kak Andi, kita mau lanjut langsung di jam berikutnya ini atau kita mau lanjut di hari lain nih? Soalnya masih seru banget, masih hot banget, banyak yang masih pengen diobrolin ya sebetulnya ya. Kita baru ngomong permukaan kulitnya aja tadi ya. Gimana nih, Kak Andi, available nggak nih waktunya? Ikut ya, oke. Teman-teman gimana pendapatnya? Tulis dong di kolom komen. Mau dilanjutin ini sekarang mumpung lagi seru, hot, dan mungkin karena jam segini sudah mulai luang ya, sudah nggak terlalu banyak kegiatan, aktivitas ya Kak Andi ya. Jadi mudah-mudahan dengerinnya bisa lebih fokus juga, nggak terganggu, atau pingin dilanjutkan di session yang lain gitu. Nanti kita cari hari lagi gitu. Nah, Kak Andi, tapi saya pingin ini apa namanya, penasaran juga ini tentang pacaran yang sehat gitu. Maksudnya hubungan yang sehat ya. Kita kan pasti berharapnya menjalani sebuah hubungan pacarannya sehat, kemudian berujung di pernikahan. Nah, pacaran yang sehat dari ajaran Konfusius tuh kayak gimana sih, Kak Andi? Ya, ini memang kita kalau lihat sekarang ya semua sih, tapi memang beberapa banyak yang pacaran tidak sehat dalam arti tanda kutip. Ya, betul. Ya. Kalau dalam konsep Konghucu sih kita balik lagi tadi di dalam kita kan ada 4 yang harus dikembangkan. Salah satunya cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, bijaksana. Kesusilaan kita bilang bahwa pacaran yang sehat adalah pacaran yang memegang nilai-nilai kesusilaan. Dalam arti misalnya kok masih pacaran ya lebih baik kita memposisikan diri seperti orang yang pacaran, dalam tidak boleh berlebihan lah misalnya. Oke lah misalnya sekarang bergandeng tangan masih masih bisa diterima sama sekarang, tapi tidak lebih dari itu misalnya kan seperti itu. Pacaran yang sehat yang jelas secara fisikly seperti itu, kita harus mengembangkan tadi cinta kasihnya harus berkembang, dan di dalam pacaran kita mengembangkan cinta kasih juga nggak segampang itu, kadang juga harus dengan jerih payah gitu dalam arti. Jerih payah tadi adalah sesuatu yang memotivasi kita untuk menjadi sesuatu yang lebih baik atau bernilai yang konstruktif tadi. Ketika pacaran sehat itu menjadi sesuatu yang destruktif, tadi prosesnya seperti itu, balik lagi kesusilaan tidak dipegang, terus hidupnya sudah nggak benar. Jadinya kan menurut saya itu bukannya sehat. Ya, mungkin kita salah cari paslon. Mungkin yang dicari itu yang jadi masalah itu sih, jangan menjadi generasi yang halu, tapi benar-benar yang realistis. Arti kan kita harus melihat sikon sekarang bahwa ya sekarang mulai bergeser lah orang pegangan tangan secara fisik, tapi secara pribadi ya tadi harus sesuatu yang bisa support satu sama lain menjadi lebih baik. Kalau kita menjadi destruktif ya sesuatu yang salah, menjadi tidak sehat sebenarnya. Berarti bisa dikatakan tadi menyambung pertanyaan dari email tadi, kan ada money, sex, and communication. Berarti kalau hanya mengandalkan satu aspek aja tapi timpang di aspek yang lain, itu juga destruktif ya sebetulnya ya Kak ya? Sebetulnya ya, kalau kita kita idealnya kan menikah juga tadi kita bicara, saya lupa di Konghucu juga salah satu berbakti adalah punya keturunan. Ya. Nah, jadi kan pasti berhubungan dengan seks jelas itu. Dan apa namanya secara kalau pilar tadi ada salah satu saja yang dominan menjadi ketimpangan. Betul. Intinya kembali lagi balancing ya, keseimbangan tadi ya Kak ya. Memang sebenarnya konsep Konghucu sih baliknya seimbang bukan berarti harus selalu 50-50 ya, dalam arti ada sesuatu yang mendominasi, ada yang tapi itu bagaimana kita mengendalikan itu sebenarnya. Kak Andi, ini kayaknya permintaan pada minta lanjut ini. Kita menyapa lagi ya, ada Furkan Nugraha, ada Gila. Waduh, nama IG-nya kok Gila ya? Gila 666 join. Elvina, ini mahasiswa saya juga. Makasih Elvina. Femi 1803, Leonard 99, Andika W87, lanjut 86. Kita lanjut di session berikutnya ya Kak Andi. Habis ini kita sudahi. Teman-teman yang udah nonton harus lanjut lagi ya. Berarti lanjut lagi di session berikutnya langsung ya Kak Andi.
live di akun Instagram ini yang sama ini ya Kak Andi. Teman-teman harus lanjut nonton ya. Dan kalau ada pertanyaan silahkan layangkan di komen. Mungkin penutup dulu dari sesi yang pertama ini. Mungkin pesan-pesan buat teman-teman di luar sana mengenai asmara, cinta, perjodohan Kak Andi. Kurang 5 menit aja nih. Ya. Jelas manusia pasti pernah merasakan proses itu dan pasti butuh lah. Yang pasti tadi proses itu adalah sesuatu yang kita ingin hasilnya lebih baik dan lebih baik. Tentunya ketika kita menjalani proses tadi yang dari suka, jatuh cinta, akhirnya sampai nikah, ya semuanya balik lagi harus mencapai sesuatu yang lebih baik, baik secara pribadi maupun secara hubungan dengan pasangan kita. Jadi dan itu saling menunjang di dalam apa yang kita jalankan. Menjadi sesuatu yang membangun dalam arti ya tadi balik konstruktif. Dan tentunya memang di dalam proses itu nggak gampang dan butuh tadi komitmen, butuh komunikasi. Dan kalau sudah nikah juga tadi ada 3 pilar yang tadi Imelda sampaikan, itu juga nggak bisa salah satu karena memang itu semuanya harus berjalan dengan idealnya sih seperti itu, walaupun prosesnya tetap kita harus berusaha saling komitmen kedua pasangan tersebut. Terima kasih. Menarik sih Kak Andi. Di next session di jam berikutnya ini live langsung lanjutan ini kita akan bahas mungkin lebih dalam ya, lebih ke teknis-teknisnya ya Kak Andi ya. Dan teman-teman yang mau bertanya boleh ya di session berikutnya langsung join ikut lagi. Kak Andi ini ada permintaan puterin lagu. Saya pilihin sebuah lagu yang romantis nih buat teman-teman sambil sampai session pertama ini berakhir ya. Kak Andi ya. Sekali lagi buat teman-teman habis ini langsung kita langsung live lagi, lanjut lagi. Jadi di akun Instagram kami, jadi sampai 1 jam lagi ke depan tonton lagi gitu. Tinggal klik aja di profil kami, nanti langsung nyala live-nya di akun Instagram @tanyakakrani dan @andi_cio gitu ya. Oke, jadi kita langsung lanjut nih ke session berikutnya. Terus saya sambil puterin ya Kak Andi ya, biar teman-teman semakin keluar aura cintanya. Wah. Wah, ini harus nyanyi ya nih kayaknya ya. Jangan suruh joget aja dan nggak mau perkara nih. Kenapa? Yang penting jangan suruh joget aja sekarang. Oke. Nanti gempa bumi nggak? Nah, dengar nggak ini teman-teman? Oh, harus pakai ini ya ke sini. Nah, sebuah lagu lama dari Frank Sinatra, judulnya L.O.V.E. Romantis ya. Sambil ini Kak Andi, ada yang mau menyapa Kak Andi nih, Nando. Halo Nando. Nah, Nando. Ada Kodi dari Tangerang. Oh, oke. Salam kenal ya. Laume 24. Terus kemudian Ferry Jaya Wijaya, luar pulau. Oke. Wah, terima kasih yang udah join di session yang pertama ya, langsung lanjut di session yang kedua ya teman-teman ya. Terus Elvina, ditunggu live selanjutnya Bu. Ya, langsung lanjut aja ini. Ini kita kurang baik apa ya? Datanya 1 jam kita lanjut terus. Enggak apa-apa sih. Demi teman-teman. Hayu 1896, halo, selamat bergabung. Jadi kita langsung lanjut lagi ya. Jadi tetap stay tune, jangan kemana-mana. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. Oh iya, tadi Kak Adi sudah menyampaikan kata-kata penutup. Kak Rani juga mungkin akan menyampaikan kesimpulan dulu dari yang tadi dari awal tadi ya Kak Andi ya. Satu hal yang Kak Rani sangat garis bawahi, sekali lagi ciri-ciri yang paling gampang aja, yang paling gampang ketika kita mau melihat hubungan kita sudah sehat belum, seseorang itu cocok nggak sih untuk kita bawa ke hubungan yang lebih serius, tentunya harus membawa hal-hal yang positif dalam hidup Anda. Setuju ya Kak ya? Kalau seperti yang tadi Kak Adi sampaikan ya, kalau satu hubungan itu ternyata destruktif, lebih banyak toksiknya, lebih banyak emosi-emosi negatifnya, yang ngapain dilanjut? Manusia di luar sana kan masih miliaran ya Kak ya. Kalau nggak cocok ngapain harus dipaksa-paksain untuk cocok, mendingan cari lagi yang lain gitu ya. Karena kemungkinan selalu ada ya Kak Adi ya, dan carilah yang terbaik gitu. Karena kita mau beli barang aja kita pilih yang terbaik. Kenapa nggak untuk pasangan kita pilih yang terbaik? Oke? Iya. Iya,
Kak Andi, sekarang kita sudahi dulu dan kita langsung ke next session berikutnya ya. Saya langsung live lagi supaya nggak terputus ya Kak ya. Oke, teman-teman langsung lanjut ya di next session kita live di jam berikutnya. Oke, see you. Thank you Kak Andi. Thank you Kak Rani.